Latar belakang pembentukan Permenaker 187 tahun 1999 yang pertama, karena banyaknya kasus kecelakaan yang disebabkan oleh paparan bahan kimia. Yang kedua, peningkatan kegiatan industri mengolah, menyimpan, mengedarkan, dan mengangkut bahan kimia berbahaya terus meningkat sejalannya dengan perkembangan pembangunan. Yang ketiga, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep 612-1989 tentang penyediaan data bahan berbahaya sudah tidak lagi sesuai dan perlu dilakukan penyempurnaan. Maka dari itu, Permenaker 187 tahun 1999 dibuat dengan tujuan mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. Yang kedua, melindungi kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketiga, mencegah kerusakan lingkungan. Bab 1. Ketentuan umum. Pasal 1 menjelaskan tentang istilah-istilah yang ada di lingkungan kerja industri kimia, seperti bahan kimia berbahaya, nilai ambang kuantitas, pengurus, tenaga kerja, Detados 50, pengusaha, dan pengendalian bahan kimia. Pada pasal 2, menjelaskan tentang pengendalian bahan kimia, di mana pengusaha atau pengurus wajib mengendalikan penggunaan, penyimpanan, produksi, dan pengangkutan bahan kimia untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat paparan kimia di tempat kerja. Pasal 3 menjelaskan pengendalian. Pengendalian bahan kimia mencakup penyediaan lembar data keselamatan bahan atau LDKB dan label, serta petunjuk kesehatan dan keselamatan K3. Lembar data keselamatan bahan atau LDKB. Lembar data keselamatan dan label harus mencakup identitas bahan, komposisi bahaya, dan tindakan pertolongan pertama. Pasal 5. Label bahan kimia berbahaya. Label harus mencakup nama produk, identifikasi bahaya, dan tanda bahaya. Pasal 6. Penempatan LDKB dan label lembar data. LDKB dan label harus ditempatkan di lokasi yang mudah diakses. 3. Penetapan potensi bahaya instalasi pada penggunaan bahan kimia berbahaya. Pengusaha wajib melaporkan daftar bahan kimia berbahaya kepada Dinas Tenaga Kerja. Kategori potensi bahaya ditetapkan sebagai bahaya besar dan bahaya menengah. Berdasarkan bahan kimia meliputi beracun, mudah terbakar, mudah meledak, reaktif, dan oksidator dengan pengukuran spesifik untuk tiap jenis. Dan nilai ambang kuantitas NAK setiap bahan kimia ditentukan, misalnya beracun 10 ton dan mudah terbakar 50 ton. Perusahaan dikategorikan sebagai potensi bahaya besar jika menggunakan bahan kimia di atas NAK dan bahaya menengah jika di bawah NAK. Bab 4 yaitu tentang kewajiban perusahaan atau pengurus, di mana pada pasal ke-16 dan 17 itu berisikan tentang kewajiban perusahaan dan potensi bahaya besar dan menengahnya serta pengendalian bahan kimia berbahaya. Kemudian pada pasal ke-18 dan 20 berisikan tentang penyusunan dan penyampaian dokumentasi pengendalian potensi bahaya di tempat kerja. Untuk pasal 21 berisikan tentang verifikasi dan persetujuan dokumentasi pengendalian potensi bahaya oleh instansi ketenagakerjaan. Bab 5 penunjukan petugas K3 dan ahli K3 kimia. Pasal 22 petugas K3 kimia bertugas mengidentifikasi bahan, prosedur kerja aman, penanggulangan darurat, serta pengembangan pengetahuan. Syaratnya itu bekerja tetap, mengikuti kursus teknis dan dilaporkan ke dinas terkait. Kemudian pasal 23 kewajiban ahli kimia yaitu mengawasi K3 bahan kimia, melaporkan hasil, menjaga kerahasiaan, menyusun program pengendalian serta mengidentifikasi dan mengendalikan risiko sesuai aturan hukum yang berlaku. Kemudian penunjukan petugas K3 di mana pengusaha mengajukan permohonan tertulis dengan lampiran CV, surat sehat, pernyataan kerja, fotokopi ijazah dan sertifikat. 6. Penutupan. Pasal 25 pengawasan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan. Pasal 26 keputusan menteri sebelumnya dicabut terkait penyediaan data bahan berbahaya. Pasal 27 keputusan menteri berlaku ditetapkan pada 29 September 1999. Kesimpulannya, peraturan ini merupakan panduan komprehensif bagi perusahaan untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan meminimalkan risiko kecelakaan atau dampak kesehatan akibat bahan kimia berbahaya.